Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Amanda, NIM 17040332. Di sini saya akan membahas mengenai saham dan obligasi. Yang pertama, mengenai saham. Investasi dalam saham yang dikelompokkan sebagai investasi jangka panjang biasanya dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengawasi perusahaan lain. Yang kedua, untuk memperoleh pendapatan yang tetap setiap periode. Yang ketiga, untuk membentuk suatu dana khusus. Yang keempat, untuk menjamin kontinuitas suplai bahan baku. Dan yang kelima, untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Ada beberapa metode pencatatan dalam saham, terbagi atas dua, yaitu persentase kepemilikan dan metode pencatatan. Dalam presentasi kepemilikan terdiri atas tiga, yaitu kurang dari 20%, 20% sampai dengan 50%, dan lebih dari 50%. Sedangkan dalam metode pencatatannya terdiri atas metode nilai wajar, metode ekuitas, dan dibuat laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan. Persentase kepemilikan kurang dari 20%. Perlakuan akuntansi atas investasi dalam saham yang presentasinya pemilikan kurang dari 20% dibedakan menjadi dua, yaitu investasi dalam saham yang tersedia untuk dijual lagi dan investasi dalam saham untuk diperdagangkan. Selanjutnya, pembelian saham. Saham dapat diperoleh dengan dibeli tunai atau ditukar dengan aktiva. Apabila saham dibeli secara tunai, maka harga pokoknya adalah jumlah seluruh uang yang dibayarkan untuk memperoleh saham tersebut, termasuk biaya komisi dan materai. Apabila saham diperoleh dengan penukaran aktiva, maka harga pokok akan dicatat sebesar harga pasar aktiva atau sebesar harga pasar saham tersebut. Dividen. Pembagian laba perusahaan kepada para pemegang disebut pembagian dividen. Jumlah dividen yang diterima pemegang saham tergantung pada jumlah lembar saham yang dimiliki. Dividen yang dibagi dapat berbentuk uang tunai, aktiva, dan saham baru atau stok dividen. Setiap periode, apabila nilai wajar saham dimiliki oleh investor berbeda dengan harga perolehannya, maka perbedaannya akan dicatat dalam rekening laba atau rugi belum direalisasi. Selanjutnya, apabila persentase pemilikan 20% sampai dengan 50%. Pemilikan saham dengan jumlah 20% sampai 50% akan mencatat investasinya dengan metode ekuitas. Metode ekuitas adalah metode akuntansi yang mencatat investasi saham sebesar harga perolehannya dan selanjutnya menyesuaikannya dengan perubahan dalam bagian kepemilikan investor atas aktiva bersih perusahaan yang terjadi setelah perolehan. Dengan demikian, setiap periode akuntansi harga pokok surat berharga harus disesuaikan dengan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan investasi sebanding dengan presentasi pemilikannya. Presentasi pemilikan lebih dari 50%. Jika pemilikan saham investor lebih dari 50% dari seluruh saham yang beredar, maka perusahaan investor tersebut induk perusahaan. Laporan keuangan induk perusahaan atau parent company harus dikonsolidasikan dengan laporan keuangan investasi atau anak perusahaan atau subsidiary company. Pemecahan saham. Perusahaan dapat memperbanyak sahamnya yang beredar dengan cara mengurangi nilai nominal sahamnya. Hal ini dilakukan dengan memecahkan setiap satu lembar saham menjadi 2 lembar dengan menurunkan harga pokok saham dari setengah harga saham sebelumnya. Hak beli saham. Hak beli saham ialah hak yang diberikan kepada para pemegang saham untuk membeli saham baru dari perusahaan dengan tertentu dalam batas waktu tertentu. Penjualan atau pelunasan kembali saham. Pada waktu penjualan saham atau pelunasan kembali, investor mencatat transaksi tersebut dengan mendebit kas dan mengkredit penanaman modal dalam saham. Selanjutnya, mengenai obligasi. Obligasi merupakan janji tertulis untuk membayarkan sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang beserta bunga setiap tanggal tertentu. Dalam PSAK nomor 50, akuntansi efek tertentu dinyatakan bahwa investasi obligasi harus dikelompokkan ke dalam salah satu dari 3 kelompok berikut. Dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity. Yang kedua, diperdagangkan atau trading. Yang ketiga, tersedia untuk dijual, available for sale. Jenis-jenis obligasi. Ditinjau dari waktu jatuh temponya, ada 2 macam obligasi, yaitu obligasi biasa
dan obligasi berseri. Sedangkan ditinjau dari jaminannya ada dua macam obligasi, yaitu obligasi yang dijamin dan obligasi yang tidak dijamin. Obligasi yang dijamin oleh pihak lain atau yang disebut obligasi bergaransi. Obligasi yang dapat ditukar dengan saham disebut obligasi yang tidak dapat dipertukarkan. Ditinjau dari bentuk obligasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu obligasi atas nama dan obligasi kupon. Penentuan harga obligasi. Besarnya harga obligasi ditentukan oleh tingkat bunga obligasi. Semakin besar bunganya, harga obligasi semakin tinggi dan sebaliknya. Semakin kecil bunga obligasi, semakin rendah harganya. Apabila presentasi bunga obligasi melebihi tingkat bunga di pasar, maka harga jual obligasi akan di atas nilai nominal. Tetapi bila tarif bunga obligasi rendah daripada tingkat bunga di pasar, maka harganya di bawah nilai nominal. Pencatatan investasi obligasi. Obligasi yang dibeli untuk tujuan penanaman modal jangka panjang yang dicatat dengan jumlah harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah semua biaya pembelian seperti komisi materai, provisi, dan lain-lain. Pertukaran obligasi. Apabila obligasi yang dimiliki ditukarkan dengan surat berharga lain, maka rekening investasi obligasi ditutup dan dibuka rekening penanaman modal yang baru. Sekian presentasi dari saya. Kepada teman-teman, apabila ada komentar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Prisya Frinda, NIM 1704030029. Di sini saya akan menanggapi presentasi dari Saudari Thalia Amanda. Menurut saya presentasi sudah baik dan materi yang disampaikan sudah sangat lengkap. Kekurangannya dari presentasi terlalu polos. Mungkin next bisa ditambah warna-warna sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Bapak Desti, NIM 17040340. Di sini saya akan memberikan komentar terhadap presentasi Thalia Amanda. Menurut saya sudah bagus dan sudah banyak materi yang dibahas. Hanya saja perlu ditambahkan mengenai resiko saham. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanggapi. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.